Bang Vicky menjadi putra seorang yang punya nama besar, Rhoma Irama. Gimana sih perasaannya? Berat nggak menyandang predikat sebagai putra Rhoma Irama itu? Karena setiap tindak tanduk, perkataan, bermedsos itu dapat sorotan yang cukup tinggi. Ya. Mempunyai orang tua public figure itu, itu mungkin anak-anak public figure yang lain juga merasakan hal yang sama dengan saya ya mungkin. Kalau yang saya rasakan tuh deg-degan, lalu setiap saya mau melangkah itu emang benar harus hati-hati gitu ya. Karena ketika saya melakukan hal-hal yang negatif, itu pertama kali yang dibawa-bawa ya orang tua kita sebagai public figure. Nah, jadi dimanapun saya berada, kemana saya jalan, nama besar ayah saya selalu saya pikul kan. Nah, jadi saya harus tetap benar-benar menjaga nama baik, nama besar orang tua saya itu. Jadi min plusnya ada. Kalau dulu nih waktu zamannya SMP itu baru sadar sepenuhnya kalau bapak saya itu seorang public figure, seorang penyanyi yang terkenal, itu di SMP. Sebelumnya belum terlalu sadar ya? Iya belum, waktu SD mah belum tahu. Belum. Nah setelah saya baru mengetahui, itu saya bangga. Waduh, asik nih ya, dikit-dikit orang foto, ya kan? Pokoknya orang pengen deket sama saya gitu kan. Pada saat itu bangga banget tuh. Itu sampai SMA, sampai kelas 1 SMA lah kebanggaan itu. Nah lalu begitu saya menyadari minnya, itu kan plus ya tadi. Saya menyadari minnya, ternyata bukan bapak gue aja yang nggak punya privasi. Ternyata anaknya juga nggak punya privasi. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, apalagi saya sampai sekarang kan saya hobi touring ya. Kayak sekarang ini kan saya lagi touring nih. Saya kepengen banget gitu. Saya ini hobi makan di warteg. Kalau apa sih warung Tegal lah, pinggir jalan ya. Iyalah, pokoknya warung-warung makan begitulah. Saya tuh senang makan-makan di tempat begitu kan. Tapi ketika saya lagi makan, tiba-tiba orang engeh dengan saya, udah kenyamanan saya pada saya yang tadi saya mau menikmati makanan itu jadi nggak bisa. Apalagi saya pengen nongkrong gitu ya. Saya dulu punya komunitas di Vespa. Itu saya setiap malam tuh kalau begadang tuh nongkrong di pinggir trotoar. Selama berapa bulan, 3 bulan ya, itu mereka belum tahu siapa saya. Sehingga saya nongkrong sama mereka, minum kopi, ngerokok, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, enjoy gitu kan. Jadi saya pakai topi kalau setiap ke situ. Dan malam hari. Masya Allah. Nah begitu launching Sonetrok, mereka saya undang, anak-anak Vespa tuh teman-teman. Disitulah mereka kaget. Nah, lu ternyata anaknya Rhoma Irama gitu ya. Nah, kalau saya kasih tahu dari awal, saya nggak bisa se-enjoy itu, gitu. Nah, jadi itu ya min plusnya seperti itu. Seperti yang kita tahu, Pak Rhoma Irama itu berjuang, bermusik dan berjuang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat sering sekali, kadang-kadang jihad beliau itu berseberangan, melawan arus. Gitu. Orang yang berjuang melawan arus resikonya adalah kena kritik, kena hujatan di medsos segala macam. Saya tahu Bang Vicky pasti pernah membaca, melihat dan mengamati itu. Gimana perasaan seorang anak itu kadang-kadang menyikapi yang seperti itu? Ya. Saya tuh tahu persis ya orang tua saya, bapak saya. Beliau itu kalau semasi itu urusan agama, itu tidak pernah mau melihat siapa dia. Dia mau dikritik sepedes apapun, prinsip dia adalah gue menjalankan perintah Allah, nggak ada urusan sama lo gitu. Walaupun keluarga, mau anak, mau istrinya melarang, nggak bisa. Buat dia Islam itu nomor 1. Jadi beliau itu tidak pernah berbasa-basi, yang hak tetap dikatakan hak. Nggak pernah diabu-abuin, dibikin nyenengin orang gitu ya misalnya kan.
Kan kalau kita kan kadang-kadang kan suka gak enak sama orang nih, ya kan? Kita bikin abu-abu deh supaya ada senengnya nih orang kan. Dia enggak, saklek. Itu salah gitu. Insyaallah. Jadi itulah beliau. Bang Vicky, Bang Vicky kan punya hobi pemotor ya. Yang kita sebagai Forsa juga kebanyakan tidak pernah terdetek, kemudian Rhoma Irama itu kemudian dari dulu hobi yang mugi-mugi kayak gitu. Seperti apa sih dukungan seorang Rhoma Irama terhadap Bang Vicky atas hobi ya ini? Iya. Bapak saya itu waktu saya hobi di moge, saya yakin, hakul yakin dia mantau saya, memperhatikan saya secara diam-diam. Karena ya beliau juga paham lah, lingkungan seperti itu paham, plus minusnya ada kan gitu. Nah dia mau lihat nih, diintip-intip nih anaknya kan, ini hobi moge diintip sama dia kan, dia mau ngikut yang minus apa yang plusnya nih kan gitu. Nah tapi yang saya bilang tadi, kemana saya pergi, di mana saya berada, saya menjaga nama orang tua saya. Sampai di motor saya itu saya pasang di depannya itu lafaz Allah. Insya Allah. Di motor moge saya. Dengan tujuan apa? Untuk supaya saya untuk mengingatkan diri saya gitu. Kemana saya riding di situ selalu ada Allah kan yang memantau saya. Karena bikers itu paling akrab sama malaikat maut. Roda 2 gitu kan. Paling akrab sama malaikat maut. Makanya dengan hobi kita di roda 2, hati-hati jangan hobi kita bawa ke maksiat. Nggak lucu habis touring di acara maksiat, begitu pulang perjalanan walau alam kita nggak tahu namanya musibah. Nah itulah yang saya selalu inget-inget. Udah deh, gue tempelin motor gue lafaz Allah gitu. Saya Forsa Official, pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.